Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Urapan Tuhan itu mengalir dari kepala Harun, tapi kepala Harunnya lagi di belakang, boleh maju ke depan. Silakan Bapak Dolfi maju ke depan. Selamat pagi ya, puji Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih pagi hari ini ya buat Bapak Ibu yang sudah datang, buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh baik ya. Artinya Tuhan mempercayakan saya menjadi bejananya untuk menjadi saluran berkat buat kita pagi hari ini. Amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ya lebih daripada segala-galanya. Karena Tuhanlah yang mau memilih orang bodoh untuk mempermalukan dunia. Ya, saya sering merasa saya bodoh, tetapi saya bersyukur ada ayat firman Allah yang katakan apa? Tuhan memilih orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang dunia. Amin. Dan disitulah kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Amin. Kita semua dipilih Tuhan. Kita semua yang merasa tidak punya apa-apa, tidak sanggup berbuat apa-apa. Saya mau katakan engkau dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, judul saya bisa ditampilkan. Judul sharing saya nggak mau bilang khotbah ya. Saya mau bilang sharing, artinya itu pewahyuan yang saya dapatkan. Saya sharing untuk membangun jemaat, untuk memberkati umat Tuhan yang ada di tempat ini. Divine Journey, ya puji Tuhan. Saya mendapatkan judul ini buat kita pagi hari ini. Seperti biasa tema besar kita yaitu di Efesus 4 ayat 24 yang berkata begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini tema besar kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh ibadah pada pagi hari ini, kita boleh nyanyi, ada WL singers, ada pemain musik dengan harmoni, ada orang-orang yang atur tempat ini. Saya tahu ini terjadi karena apa? Karena ada orang-orang yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amen. Kalau tidak akan jadi ibadah seperti ini. Ya, kalau kita semua mengenakan manusia lama, kita akan saling gontok-gontokan, akan berbentur sama lain. Ya terima kasih. Di sini firman-firman Allah membuat kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Amin. Luar biasa ya. Manusia baru kita tidak kasat mata, tidak kelihatan ya. Tapi dampaknya itu luar biasa. Ya, dampak yang dilakukan orang yang menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru ya, terlihat pagi hari ini. Dan jemaat bisa merasakan ini kompak atau enggak. Ini orang-orang kayaknya masih mengenakan baju lama ini yang tampil ini. Yang dikeluarkan dari seseorang itu. Jadi memang kekristenan itu adalah tentang hal-hal yang tidak kelihatan tapi membawa dampak besar. Itu sebabnya ya puji Tuhan kita dapat materi tahunan kita ya tentang mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Ada ayatnya. Ayat ini berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saya mengatakan tadi bahwa manusia baru kita itu tidak kelihatan. Tetapi memberi dampak yang luar biasa. Dan memberi dampak kekekalan. Ya, karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Amin. Amin ya. Kalau kita lihat di sini Paulus saja berkata kami tidak memperhatikan yang kelihatan.
melainkan kami memberi perhatian, fokus kepada yang tidak kelihatan, yang membawa dampak besar. Jadi pagi hari ini fokus kita harus kepada hal-hal rohani, hal-hal ilahi yang membawa dampak yang besar, dampak kekal buat kita semua. Amin. Nah, bagaimana saya katakan tadi bahwa manusia baru itu tidak kelihatan. Bagaimana cara mengenakannya? Bagaimana cara mengenakan sesuatu yang tidak kelihatan? Bisa nggak kita ambil sesuatu yang kelihatan? Saya dulu ingat saya pernah baca buku ya tentang seorang raja yang bodoh. Jadi raja yang bodoh ini dibodoh-bodohin sama tukang jahit. Saya baru berdiri sini baru ingat ya cerita ini, saya tidak persiapkan. Jadi raja ini dia mempercayai tukang jahit. Tukang jahit bilang saya bisa menjahit satu baju yang supranatural, ya, yang tidak kelihatan, tapi penuh dengan kemuliaan. Terus padahal dia bukan tukang jahit. Raja tanya, mana bajunya? Sementara dijahit, karena ini supranatural tidak kelihatan. Padahal dia tidak menjahit apa-apa. Sampai satu saat raja mendesak ya, dia bilang iya sudah siap. Dan raja bilang mana tidak kelihatan. Nah karena ini memang supranatural tidak kelihatan. Ya. Dan kemudian dia mulai ngambil dan raja buka baju ya. Dia mulai pakein pura-pura ya. Dia pakai. Dan raja yang dalam keadaan cuma pakai CD ya. Merasa bangga dan merasa saya sementara memakai pakaian kemuliaan yang termulia di dunia ini. Jadi dia datang karena sudah diumumkan bahwa dia akan memakai baju kebesaran kemuliaan. Semua orang walaupun lihat dia telanjang. Karena tukang jahitnya bilang cuman orang-orang yang kudus, yang berhikmat, yang bijaksana, yang pintar. Yang bisa melihat baju ini. Jadi raja ini pergi keluar dan menunjukkan diri di hadapan rakyat. Tidak satu orang pun yang berani buka mulut ya Bapak Ibu. Dan ini anak kecil, ada satu anak kecil dia bilang gini, raja telanjang. Baru semua orang ketawa dan mengakui bahwa raja sedang telanjang. Ya, rajanya bisa dibodohin. Nah bagaimana mengenakan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita pakai nggak akan membawa efek di dalam tubuh jasmani kita. Benar kan? Tetapi Paulus katakan begini, sebab kami tidak memperhatikan. Jadi apa kata kuncinya? Memperhatikan. Ya. Jadi Paulus berkata, saya tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Ayat selanjutnya, tolong ditampilkan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosok, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ayat ini Paulus katakan, kenapa saya harus memperhatikan yang tidak kelihatan? Karena yang kelihatan ini akan merosot. Tapi yang tidak kelihatan di dalam kita akan dibaharui dari hari ke hari. Amin. Dan saya melihat orang-orang TLW, seorang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Saya terkagum-kagum, saya tidak bisa menyebut satu persatu orang-orang yang saya selalu terkagum-kagum. Dan semoga Bapak Ibu semua juga terkagum melihat saya. Amin. Karena saya Tuhan kok kayaknya saya cemburu rohani ya, iri hati ya rohani. Kok pintar banget ya, kok luar biasa, kok penuh dengan kemuliaan. Ya. Manusia baru itu kelihatan ya. Yang sudah dibaharui dari hari ke hari kelihatan ya, amin. Nah karena Paulus bilang manusia lahir ya, manusia jasmani ini akan membuat tawar hati. Jadi Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang membuat tawar hati, lihat aja. Oh itu membuat tawar hati, saya tidak perlu memperhatikan. Amin. Amin. Ada terlalu banyak hal yang membuat tawar hati. Yang paling banyak saya dan Dolphy yang lihat.
Dan saya pengen tawar hati dan pengen mundur. Tetapi saya bersyukur saya mau sama dengan Paulus. Saya tidak memperhatikan hal-hal yang lahir yang membuat tawar hati ini. Tapi saya memberi perhatian. Saya memfokuskan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan tapi memberi dampak. Saya melihat ada dampak yang luar biasa di dalam orang-orang TLW. Mari ya, perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan. Jangan perhatikan hal-hal yang kelihatan. Tawar hati kita semua ya. Tapi ketika kita melihat ada dampak yang luar biasa, kita bersuka cita. Kemarin saya pergi ya ke, perlu disebutkan enggak ya? Perlu diumumkan atau tidak? Ya, perlu. Oke. Saya pergi ke tempat, saya diundang oleh Pak Jeff untuk pergi lihat hasil dari firman Tuhan dan iman yang tidak terlihat itu menjadi kelihatan. Firman menjadi daging, yaitu apa? Mendoakan rumah Pak Jeff. Yang dia bilang apa? Saya membeli dengan tanpa uang. Dia membeli tanpa uang. Jadi bisa saudara membeli rumah tanpa uang. Saya sudah praktek soalnya. Saya membeli rumah dengan firman Tuhan. Allahku yang akan memenuhi kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan uangku yang membeli. Tapi Allahku. Saya beli Fortuner waktu itu. Dan saya beli apartemen untuk jadi kantor waktu itu. Dengan apa? Allahku. Jadi ketika saya baca ayat ini. Oh Allah. Allah yang memenuhi kebutuhan. Maju. Bukan duit. Allah yang memenuhi. Jadi saya maju. Ya. Katakan sama Dolphy. Tuhan memberi dengan kekayaan dan kemuliaan. Bukan dengan receh-receh. Ya. Bukan dengan hal-hal yang akan. Yang apa? Yang jelek-jelek. Enggak. Bu Fei bilang, Pak Jaya bilang, kita mau beli rumah 200 juta. Tuhan enggak mau kasih ya rumah 200 juta untukmu. Tuhan mau beri menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Ketika melihat ini kita memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yang rohani, yang termanifestasi dari kehidupan seseorang. Itu memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Daripada memperhatikan sampah, dan sampah. Akan membuat apa? Tawar hati. Amin. Jadi kita tahu kemana kita memperhatikan. Amin. Fokus kita kemana. Mulai sekarang supaya orang-orang TLW mengarahkan fokus. Tahu, saya juga bersyukur supaya saya tahu fokus saya kemana. Ya, jadi walaupun ada yang bikin tawar hati, ini bukan fokus saya, ini fokus saya. Saya jalan sama Tuhan. Amin. Amin. Lanjut ya. Aku minum sedikit ya, haus juga. Hal-hal rohani itu memang sulit dipahami oleh logika kita. Kenapa? Karena kita punya sifat bawaan dan pandangan dasar yang tidak bersifat spiritual. Amin. Tunggu ya, minum dulu ya. Takut minum tadi soalnya takut ke toilet. Haleluya. Nah, lebih mudah bagi kita untuk mempercayai apa yang kita lihat daripada apa yang kita tidak bisa lihat. Ya kan? Kecuali kita dibohongi kayak raja tadi ya. Tapi lebih mudah kita mempercayai apa yang kita lihat daripada yang tidak lihat. Itu sebabnya kita membutuhkan anugerah. Kita butuh anugerah dari Allah. Dan Allah memberikan anugerahnya. Supaya apa? Supaya kita mampu melihat, memfokuskan diri. Dan mempercaya pada hal-hal yang tidak kelihatan ini. Amin. Untuk mempercayai ayat firman Allah yang bisa beli rumah. Itu satu hal yang tidak mudah ya. Kalau mempercayai duit satu gepok beli rumah, siapa saja bisa percaya. Tapi kalau bilang ayat firman Allah beli rumah, bunyi begini kali ya. Ya kan? Tapi ternyata Pak Iwan ya kemarin kesaksian juga dari Pak Jeff, dia dapat rema, dapat iman dari Pak Iwan yang beli rumah bukan dengan uang. Beli rumah dari tidak ada uang.
Bisa. Itu pengalaman pribadi. Engkau harus menjalaninya dengan Tuhan. Jangan ikut-ikutan ya. Itu pengalaman pribadi kita. Itu ada iman, ada dorongan yang besar ya di dalam kita. Jangan ikut-ikutan, kita perlu pewahyuan. Jangan semuanya beli rumah karena saya khotbah hari ini semua beli rumah dengan ayat. Datang ke pemasaran saya bayar pakai ayat. Bahaya, saya bisa ditangkap polisi. Haleluya. Ternyata saya bilang, Tuhan, saya suka mau khotbah itu ada ketawa-ketawa sedikit, saya terlalu tegang dan saya tidak membayangkan pagi ini saya bisa khotbah dengan ketawa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, untuk mempercayai Allah apalagi? Allah itu tidak kelihatan. Ya kan? Kita tidak bisa mempercayai Allah. Karena dalam Yohanes 1 ayat 18 bilang begini, tidak, coba tolong ditampilkan ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah selain, sudah belum? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Anak tunggal yaitu Yesus, dia yang menyatakan Allah kepada kita. Tapi tetap saja belum tentu kita bisa percaya. Orang-orang di luar sana tidak bisa percaya. Ada apa? Ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Allah. Terlebih kita percaya bahwa dia adalah Bapa kita. Sehingga kita dapat berseru, ya Aba ya Bapa. Tidak ada seorang pun dapat memanggil dia Bapa. Nggak masuk akal. Tidak kelihatan. Tapi ketika, kenapa dia disebut Bapa? Saya tidak susun ini, saya mau mengalir dalam Roh Kudus ya pagi hari ini. Yang penting kita diberkati. Kenapa dia dipanggil Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau engkau butuh rumah, engkau harusnya datang kepada Bapa. Sumber dari segala sesuatu yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam hidup kita itu Bapa. Dunia ini agak terbalik ya dengan kebenaran. Dunia bilang ibu pertiwi bukan bapak pertiwi ya. Benar kan ya? Bukan bapak pertiwi, ibu pertiwi. Jadi yang memberi makan kita itu dari ibu pertiwi, hasil bumi, yaitu bumi ibu pertiwi ya, hasil tanah. Orang-orang lebih dunia ini membawa kita pada ya hal yang keluar dari Allah. Tapi Roh Kudus membuat kita berseru kepada Bapa. Ya Aba ya Bapa. Kalau kita sekarang ini lagi tidak tahu mau berbuat apa-apa. Pengen punya rumah, Tuhan ya Aba ya Bapa. Roh Kudus yang akan memampukan kita memanggil dia sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan kita. Amin. Amin. Nah, saya memberi contoh, ada seorang yang bernama Nikodemus. Saya langkahin aja ya, ada satu ayat ya. Enggak perlu ditampilkan, saya langkahin soalnya nanti takut panjang. Ada Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan, dia lihat. Yesus, kamu ini bukan dari dunia ini. Ya, nggak ada di situ. Yang menurut saya dia berpikir begitu. Karena orang-orang di dunia ini mustahil melakukan hal-hal yang kau lakukan. Kalau bukan Allah yang bersama engkau. Apa yang engkau lakukan itu bukan hal-hal yang dari dunia ini. Nah, mulailah Yesus berbicara tentang hal-hal rohani yang tidak kelihatan. Ya, Yesus berbicara tentang kelahiran baru. Dan Nikodemus bilang gini, pasti pikirannya pasti mungkin kalau dipaksain, bagaimana mungkin sampai matanya mungkin jadi kecil. Bagaimana mungkin? Saya yang tua ini mau masuk lagi ke perut ibu dan saya dilahirkan lagi. Tapi Yesus bilang begini, aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi aja kamu tidak bisa paham. Apalagi aku berbicara tentang hal-hal surgawi. Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang mengerti tentang hal-hal surgawi. Kita hanya terlalu mengerti tentang hal perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani. Sehingga kita tidak bisa melihat seperti Daud melihat pertolonganku datang daripadamu.
kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi saya mau bawa kepada kita pada pagi hari ini. Mengapa saya memberi judul bahwa khotbah pada pagi hari ini perjalanan ilahi. Supaya kita sadar bahwa perjalanan hidup kita ini tentang kekekalan, tentang hal-hal ilahi, hal-hal yang dari Tuhan. Jangan bersumber dari Ibu Pertiwi, tapi kita bersumber dari Bapa kita. Yesus katakan, Bapamu di surga, Ibu Pertiwi di bumi ini, tapi Bapa kita, Bapamu yang di surga. Dia yang menjamin kehidupan kita. Amin. Jadi waktu ada beberapa yang baptis, setelah baptis saya katakan kalian memulai perjalanan ilahi. Anak-anak muda kalian menjalani kehidupan ilahi. Sebenarnya spesial banget, pakai telur lagi ya. Spesial banget buat kita. Kita berbeda dari orang-orang di dunia. Kita jalan bersama Bapa di surga. Amin. Nikodemus tidak mampu memahami. Waktu Tuhan Yesus di Yohanes 6 kalau tidak salah dia katakan begini ya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang-orang gak mampu mencerna dengan pikiran karena hal-hal kerajaan Allah, hal-hal ilahi itu tidak mampu dicerna dengan pikiran manusia. Sehingga apa mereka? Mereka mengundurkan diri. Saya mau katakan pada pagi hari ini, kalau kita tidak memahami hal-hal rohani, kita akan mudah untuk mengundurkan diri. Kita akan mengundurkan diri. Banyak orang mengundurkan diri. Banyak orang menjadi, kenapa? Karena memang mereka tidak mampu mencerna, memahami hal-hal rohani. Hal-hal rohani itu di atas segala-galanya. Amin. Hukum-hukum yang di atas segala-galanya. Nah saya mau pada pagi hari ini membukakan pemahaman kita. Bahwa kita ini hidup bukan dari hal-hal jasmani saja. Tuhan berkata bahwa Ibrani 10 ayat 38. Nanti saya ngomong-ngomong ayat yang saya suruh tampilkan. Saya lewatin semua. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar. Siapa? Orangku yang benar. Siapa orang benar? Saya dan saudara akan hidup oleh iman. Dan kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Saya tidak akan membaca itu bahwa siapa yang mengundurkan diri. Kita orang-orang yang tidak akan mengundurkan diri. Orang-orang yang mengundurkan diri kenapa tadi? Karena mereka tidak mampu mencerna hal-hal rohani. Maka mereka mengundurkan diri. Sehingga Yesus bertanya kepada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak akan pergi? Bapak Ibu saya belajar dari Petrus ya, dari Yesus. Dan kalau orang-orang mau mengundurkan diri saya akan tanya kamu tidak akan pergi. Bukan supaya kalian pergi, tetapi supaya seperti Petrus. Petrus bilang begini, bagaimana kami akan pergi? Perkataan-perkataanmu adalah hidup dan kekal, roh dan hidup. Ini saya tidak persiapkan ya, ini keluar di sini ya. Saya mau melihat ketika ada apapun, bahkan saya yang bertanya, kalian tidak akan pergi. Orang-orang Eloi akan jawab. Karena di sini ada perkataan-perkataan roh dan hidup. Amin. Itu sebabnya kita perlu menyadari kebenaran di dalam perjalanan kekristenan kita. Itu adalah divine journey. Kita dibawa ke sini bukan kebetulan. Kita menganggap biasa-biasa dan terlalu biasa. Padahal di sini adalah perjalanan yang supranatural. Supranatural terserah ya sama aja ya. Perjalanan ilahi kita ada di sini. Amin. Amin. Ya, saya mau baca tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya mendapat sesuatu yang luar biasa, rema yang luar biasa tentang Ibrani 11 ayat 3. Ini kita sudah tahu ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena
iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saya mau melihat ya ketika saya search dalam versi Amplified, coba boleh lanjut. Dikatakan begini, ini luar biasa. Sekarang iman adalah kepastian. Wow. Kepastian bukan tidak pasti. Lebih lanjut lagi, pengukuhan. Hak, akta hak milik. Wow. Kita punya waktu itu ya Cieni Kota, dia menunjukkan, Bu Yeni menggunakan sertifikat. Sertifikat atas apa? Hal-hal yang kita harapkan. Wow. Apa yang kita harapkan itu sudah disertifikat sama Tuhan. Wah, dahsyat sekali. Tidak kelihatan, tidak peduli. Yang penting sudah disertifikat atas nama kita. Amin. Menjadi bukti atas hal-hal yang tidak kita lihat. Dan keyakinan akan realitasnya. Iman memandang sebagai fakta nyata apa yang tidak diungkapkan kepada indera kita. Wow, apa yang indera kita tidak tangkap. Iman itu memandang sebagai fakta. Wah, luar biasa. Ini kita dalam perjalanan ilahi. Ya, divine journey. Dahsyat, luar biasa. Lanjut, ayat 2 yang 1. Sebab dengan iman, sorry, saya baca lagi yang tadi. Sebab dengan iman, kepercayaan dan semangat suci yang lahir dari iman. Ya, kita harus punya kepercayaan, semangat suci yang lahir dari iman. Orang-orang zaman dahulu mendapat kesaksian ilahi mengenai mereka dan memperoleh laporan yang baik. Mau kita mempunyai laporan yang baik tentang kita. Di Ibrani 11 ya. Dikatakan karena iman, wah, Abraham mempersembahkan, ya. Karena iman Sarah melahirkan, karena iman Nuh membangun bahtera, karena iman Pak Dolfi tulis sendiri, karena iman Martinus, karena iman tulislah namamu sendiri, akan memberikan kesaksian, wow. Orang-orang dulu saja mempunyai kesaksian dan laporan yang baik. Kita juga orang-orang TLW akan mempunyai kesaksian dan laporan yang baik. Karena iman. Amin. Lanjut ya. Dengan iman kita memahami bahwa dunia, di sini dunia-dunia, selama masa yang berurutan telah dibingkai, dibentuk, ditata dan diperlengkapi sesuai tujuannya oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat tidak terbuat dari apa yang terlihat. Saya mau katakan pada pagi hari ini, mari kita semua dengan iman untuk memahami dan mempercayai bahwa bukan hanya bumi yang dibingkai, yang dibentuk, ditata dan diperlengkapi sesuai tujuannya. Tetapi masing-masing hidup kita, hidup saya dan saudara, masing-masing kita dibentuk, dibingkai oleh Allah, dibentuk, ditata, diperlengkapi sesuai tujuan Allah. Oleh firman Allah. Amin. Kalau kita bisa melihat ini. Saya ketika merenungkan firman Allah ini, saya bernyala-nyala ya. Saya sangat terbakar-bakar. Bahkan dunia ada istilah sekarang yang menyala ya. Saya juga menyala. Ya, istilah dunia saya kaget juga kok dunia pakai istilah menyala ya pagi hari ini. Menyala ya, orang-orang TLW menyala. Amin. Kenapa? Karena oleh firman Allah hidup kita sebenarnya sudah dibingkai, ditata sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa. Diperlengkapi, bukan cuma dibiarkan. Sesuai tujuan Tuhan. Amin. Kita orang yang perkasa, orang dahsyat, kurang apa lagi? Ya. Orang nada bilang kurang apa nih? Ya, kurang apa lagi ya hidup kita. Hidup kita. Kurang dabu-dabu. Haleluya.
Tuhan baik ya, semoga ini memberkati kita. Tadi saya sudah singgung ya tentang Allahku yang memenuhi kebutuhanku, saya mencatat ini ya. Kita harus punya iman bahwa Allah yang memenuhi kebutuhan kita, bukan duit. Saya mencatat ini, uang hanyalah salah satu manifestasi dari pemeliharaan Allah dalam memenuhi kebutuhan kita. Salah satu cuma sarana yang dipakai. Bukan uang yang memenuhi kita, tapi Allah yang memenuhi kehidupan kita. Uang cuma sarana yang dipakai. Amin. Ulangan 8 ayat 3. Saya berdoa supaya Tuhan saya bisa gabungkan ini untuk bisa memberkati umat Tuhan bagi hari ini. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Ini untuk orang Israel ya. Untuk kita enggak. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan membiarkan mereka lapar, merendahkan supaya mereka bisa merendahkan hati. Kita adalah orang-orang yang rendah hati, Tuhan gak perlu membiarkan kita lapar, amin. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari setiap firman Allah. Itu sebabnya kita harusnya seimbang dalam hidup ini. Jangan cuma makan jasmani. Kita perlu makan makanan rohani. Firman Allah. Amin. Amin. Nah, ada sambungannya ayat ini ya. Di Ulangan 8 ayat 4-5 bisa dibuka. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau mengerti seperti mengajari seorang anak. Bisa dibuka supaya orang-orang bisa baca. Sekali lagi saya baca. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di padang gurun saat itu. Tuhan mau supaya mereka insaf bahwa Tuhan mengajari mereka seperti bapa mengajari anak. Selama ini pemahaman orang-orang itu Tuhan jahat ya. Ya sama orang Israel, pemahaman yang salah, jahat sekali Tuhan ini. Menghukum kalau salah, bukan Tuhan tidak menghukum. Tapi Tuhan mengajari seperti mengajari seorang anak. Dan anak harus menyadari bahwa Bapalah yang menjadi sumbernya. Amin. Kaki mereka, sepatu mereka tidak rusak. Ini kan bukti bahwa kita bisa hidup bukan dari hal-hal jasmani. Kakinya tidak bengkak jalan puluhan tahun. Mereka tidak bengkak kakinya. Sepatu enggak rusak. Saya tadi melihat ya ada orang-orang yang aduh sepatunya putih bersih. Tapi saya padahal sering ya. Sudah ada yang senyum-senyum. Waktu datang pagi-pagi saya lihat sepatunya putih bersih ya. Saya melihat sepatunya sih sering dipakai tapi putih bersih ya. Ini hal-hal ilahi. Haleluya. Ya karena walaupun kita tidak punya duit banyak, kita cucilah dengan ucapan syukur. Allah yang mencukupi kebutuhan. Sepatu kita jadi baru terus-menerus seperti orang Israel. Amin. Haleluya. Jadi ketika saya melihat sepatu saya ingat ayat yang saya siapkan tadi. Haleluya. Bukankah ini hal-hal ilahi yang dialami oleh orang Israel? Ya, hal-hal ilahi. Tetapi orang Israel kenapa diajar supaya mereka insaf, supaya mereka mengerti. Karena mereka tidak sadar, tidak insaf, tidak mengerti. Saya tidak mau jemaat
yang ada di tempat ini tidak sadar, tidak insaf, tidak mengerti bahwa Allah yang menjadi sumber perjalanan kita adalah perjalanan rohani yang Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun yang kamu makan minum. Bapamu tahu, sumbermu tahu sehingga sumber itu bisa mengirim kemana. Amin. Ada yang salah di mana? Penerima. Kalau Yesus bilang Bapamu tahu, artinya sumber itu Bapa, tahu mau dikirim kemana. Tapi penerimanya gimana? Pindah alamat. Haleluya. Penerimanya tidak fokus. Apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mengeluh, dan mengeluh. Padahal perjalanan mereka adalah perjalanan ilahi. Siapa yang pernah melakukan perjalanan seperti orang Israel? Luar biasa, ada tiang awan. Tiang api, siapa yang pernah melihat itu? Orang sekarang ya mencari healing ya, mau pergi ke luar negeri, mau lihat aurora lah, apalah semua yang dilihat, gunung-gunung yang indah ya. Saya sering katakan bahwa itu, yang indah-indah itu sudah hasil air bah ya waktu Allah menghukum dunia, tapi masih indah, masih cantik. Ini mereka berhadapan dengan hal yang luar biasa, hal yang dahsyat. Tapi Tuhan bilang mereka bebal, tidak mampu, jangan sampai kita bebal. Kita tidak menerima hal-hal yang dari Allah sebagai berkat. Kenapa? Karena kebebalan. Perjalanan yang dahsyat. Waktu mereka mau keluar ya dari Mesir, harusnya mereka keluar dengan sukacita, ya, dengan bahagia. Akhirnya, ya, aku tidak lagi menjadi seorang budak. Aku merdeka dan saya akan menjalani perjalanan ilahi. Saya akan melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan. Air diketok, batu diketok, keluar air. Batu diomongin, keluar air. Wah, mana turun pagi hari. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Burung puyuh banyak sekali. Kalau saya dibawa dalam perjalanan itu, saya akan setiap hari bersuka cita. Karena saya melihat hal-hal ajaib yang dari Tuhan. Bukankah hidupmu ajaib? Bangunlah pagi-pagi dan mengucap syukur dan katakan, hidup saya ajaib. Tuhan berjalan bersama saya. Amin. Setiap hari, setiap saat. Tidur bersama saya tidur. Tuhan gak tidur. Oh dahsyat, Tuhan baik. Amin. Tahu gak? Firman Allah yang dikotbahkan pada banyak pendeta tentang padang gurun. Kesusahan, proses. Sampai menangis jemaat. Mereka tidak mampu melihat keajaiban Tuhan luar biasa. Justru di tengah padang gurun ada sesuatu hal yang luar biasa, yang ajaib, yang supranatural, yang harusnya kita bangga. Engkau ada di padang gurun, jangan lihat padang gurunmu. Lihat Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat itu, yang agung itu. Masalah saya selesai. Bukan dengan cara-cara duniawi. Bukan dengan cara natural, dengan alami. Tetapi dengan kuasa Tuhan. Ternyata ada hadirat Tuhan di hidupku. Amin. Ternyata dia tidak pernah meninggalkan aku. Ternyata hidup saya inilah mujizat. Saya pun dapat berkata bahwa hidup saya juga adalah mujizat. Saya berdiri di sini adalah mujizat. Jujur saya mengandalkan kekuatan saya tidak mampu. Kadang-kadang saya ingin sembunyi ketika, besok mau khotbah, Dolphy, saya mau ngumpet ya. Tapi ketika saya berdiri di sini, saya merasa Tuhan itu ajaib. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan baik. Ya. Tuhan baik bagi kita semua. Saya lihat jam dulu, ternyata udah mau habis ya waktu saya. Saya belum masuk pada yang lain-lain. Yang penting kita semua diberkati, it's okay. Amin. Saya sampai bingung sekarang saya mau ngomong apa. Karena saya kaget jamnya. Haleluya. Tuhan baik. Kayaknya saya harus tutup ya. Masih panjang sih. Oh masih panjang. Tapi saya mau tutup dengan satu video. Saya ada satu video. Saya tolong ditampilkan video, saya persiapkan satu video.
Tuhan baik. Saya mengucap syukur. Tuhan baik. A tree's root system is much more robust than most people think. And these roots are actually connected to other trees in the area that form a complex network. This network essentially allows them to talk to each other about potential threats, like insect attacks and fungal infections. And if one of the trees needs food, the others in the area can send nutrients through their roots, ensuring that all the trees in the network remain healthy. Wow, ya, dahsyat, ya. Ini adalah hal-hal yang tersembunyi yang tidak kelihatan, ya kan? Tapi dampaknya luar biasa, dahsyat, ya, luar biasa. Saya sering katakan begini kepada orang-orang bahwa kalau kita tidak bertumbuh dalam gereja lokal, dalam satu komunitas, kita tidak bergabung, maka kita seperti pohon akan tumbuh sendiri, ya. Kalau kita memperhatikan sebuah pohon tumbuh sendiri di tengah lapangan yang tandus, yang nggak ada apa-apa, cuman pohon. Kita tunggu aja sebentar lagi pohon itu akan kering. Benar? Pohon itu akan mati. Tapi kalau kita di dalam satu komunitas, kita tumbuh bersama, maka itu akan menjadi pohon yang lebat. Saya cuma tahu yang kelihatan itu yang saya omongkan, bahwa kita akan lebat, kita akan bertumbuh. Tapi ternyata ada hal-hal ketika kita bertumbuh bersama yang tidak kelihatan secara rohani seperti sistem akar itu. Ada sistem akar juga yang terjadi di tengah-tengah komunitas kita ketika kita tumbuh bersama-sama. Bapak Ibu, ketika saya tadi duduk sini saya lihat Bu Desi, Pak Imam, Bu Silvi, mereka gak perlu ngapa-ngapain, mereka ada duduk sama-sama aja hari Minggu. Itu seperti memberikan nutrisi kepada saya. Orang di ujung sana ada, puji Tuhan dia ada. Itu seperti memberikan sesuatu kekuatan di dalam spirit saya. Wah, saya merasa disupport, saya merasa disayang. Gak perlu bikin apa-apa, duduk aja sama-sama. Dan ketika seseorang ternyata saya baru menyadari, ketika seseorang tidak ada, itu akan mengganggu saya. Ternyata itu akan mengganggu seperti yang tadi, ya. Ada jamur yang mengganggu. Mungkin kita ini bukan semua orang yang sudah sempurna, yang baik. Ada orang-orang yang ada gangguan, ada jamur-jamur, ada binatang-binatang yang gigit. Orang-orang tersebut tidak sempurna, tapi kita perlu menolong mereka. Ya, mereka perlu ada di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menutrisi. Amin, saling membangun sebagai satu keluarga tubuh Kristus di dalam Tuhan. Itu sebabnya penting sekali, ya. Dulu saya pikir, Tuhan ngapain sih ada gereja? Ngapain kita duduk-duduk ibadah begini? Kita belajar firman Tuhan, kita hidup sesuai. Ternyata memang secara rohani tidak kelihatan apa-apa. Kita datang di gereja seperti cuman datang. Ya, saya sebenarnya ada catat tentang Abraham, tentang panggilan Abraham. Abraham itu dipanggil. Ya, waktu dia orang Israel itu awalnya panggilan mereka bangsa Israel itu awalnya yaitu panggilan Tuhan terhadap Abraham. Ketika Abraham dipanggil, Tuhan bilang aku akan memberkati engkau. Daripadamu akan lahir bangsa-bangsa, raja-raja. Bukankah itu memberikan semangat yang luar biasa? Abraham, wow, saya akan pergi. Saya akan menjalani kehidupan ilahi, perjalanan ilahi dengan Tuhan. Untuk melahirkan bangsa-bangsa, melahirkan raja-raja. 25 tahun dia menjalani kehidupan yang datar. Mungkin kita seperti ditampaknya di permukaan datar. Kita melihat datar, gak ada apa-apa. Datang hari Minggu ngapain? Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, di sini kita ada saling support, saling menguatkan, saling membangun yang satu sama yang lain. Orang yang lebih sehat akan membangun. Orang yang lebih dewasa, yang punya pemahaman yang lebih baik, dia akan mengeluarkan buah pikirannya dan saya bisa mendengar. Jangan pikir kita ibu gembala, bapak gembala, tahu semua. Enggak, ketika Cieni ngomong, gitu. Ketika Bu Heni ngomong, ya hikmat mengalir, saya melihat, memang seorang guru hikmatnya mengalir luar biasa. Seorang yang
mungkin punya pengalaman juga di dunia sekuler, punya hal-hal yang indah, yang baik, yang memberikan nutrisi kepada saya, yang membangun hidup saya. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan tutup dengan hal ini. Bahwa kita ini saling membutuhkan satu sama lain secara rohani. Ya, atmosfer itu kita butuhkan. Kita saling memberkati satu sama lain. Ada kekurangan-kekurangan satu sama lain. Di mana yang gak ada kekurangan? Saya juga mau pergi ke situ, ke tempat yang tidak ada kekurangan. Kita di TLW mungkin kita capek lihat, aduh kok banyak sekali ya ini itu. Tapi seperti visi dan misi kita, yaitu untuk merubah orang-orang dengan firman. Ya, yang datang bukan orang sudah berubah. Ya, datang orang-orang yang belum berubah, yang manusia lamanya masih full color. Haleluya. Ya. Supaya mereka dapat melepaskan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru. Dan kita bertumbuh untuk satu. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan di sini, bukan tidak ada. Itu sebabnya saya mengatakan kita ada di dalam perjalanan ilahi. Hal-hal ilahi, hal-hal rohani yang tidak kelihatan itu menyertai kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, sampai sini ya khotbah saya.